Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengungkapkan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita yang dinyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh, bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 252, baitnya yang pertama hingga yang kedua, Batu Penjuru Gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus turun atas umatnya. Karena itu mari kita merayakannya dengan sukacita atas penggenapan janji Allah yang hadir dalam kehidupan umat. Roh Kudus itulah yang sudah dan akan terus-menerus memampukan serta memimpin kita, umat dan gerejanya, supaya senantiasa bisa hidup dalam panggilannya, bersaksi untuk menghadirkan pemulihan kehidupan. Karena itu, mari kita serahkan diri kita agar selalu dipimpin Roh Kudus dan kita boleh berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kidung Jemaat 232. Hai umat, nyanyilah, rayakan hari ini, mujizat masyurkanlah di sini, telah turun Roh Kudus, membangkit laskarnya. Semoga kini pun semua tergerak
penghibur dan penolong, sekarang datanglah. Berkat-Mu kami mohon, baptisan dan firman, membangun umat-Mu, supaya kami pun berbuahlah penuh. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dengan merenungkan Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28 demikian. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena sampai detik ini tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh, karena biasanya kita lebih sering mengasihi diri sendiri lebih daripada orang lain, apalagi daripada Tuhan dan sesama kita yang lain. Maka saat ini mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita menghayati lagu dalam doa Kidung Jemaat 27, bait pertama, 2, dan kelima. Kita nyanyikan sebagai sebuah doa pengakuan dosa. Tidak ada intro ya, tidak ada interlude saya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia sungguh berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Kita bersyukur untuk pendamaian ini, sehingga kita boleh bersama-sama berdiam untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri dengan menghayati Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang gelap, hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita siapkan diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur karena kami masuk di dalam kelompok orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga pada saat ini, ketika kami membuka hati dan telinga kami, maka kami adalah orang-orang yang dilayakkan untuk mendengar sabda-Mu. Terus kuasai kami dengan Roh Kudus yang akan memimpin kami, sehingga firman yang kami dengar, kami terima di dalam kerendahan hati, kami boleh memahaminya, dan dikuatkan untuk selalu dipimpin dalam memperlakukan di kehidupan sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Yohanes. Kita akan membaca dari pasalnya yang ke-14, ayat 8 sampai dengan 17, dan saya tambahkan dengan satu ayat yang menegaskan, yaitu di ayat 26. Jadi kita akan membaca Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai dengan 17, dan diakhiri dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan.
Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Shalom. Hari ini hari apa ya? Anak-anak, hari ini hari apa anak-anak? Kita merayakan apa pagi hari ini? Kok ada macam-macam di depan itu? Tahu? Noel? Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hari yang ke-50 di mana pada saat itu bagi orang Kristen itu pemenuhan janji Tuhan. Yaitu Roh Kudus yang dicurahkan. Tepat pada hari itu, di minggu-minggu itu juga sedang terjadi sebuah perayaan penuaian, sehingga banyak orang yang kumpul di sana mempersembahkan hasil tuaiannya. Jadi kemudian ada sesuatu yang
menyatu di dalam perayaan Pentakosta itu, yaitu juga ada persembahan unduh-unduh. Ya. Karena itu persembahan di depan kita melihat ada banyak hasil dari pertanian ataupun perkebunan. Ada nggak pertaniannya? Nggak ada ya? Ataupun hasil usaha, hasil pekerjaan. Jadi dari komisi-komisi juga memberikan makanan itu untuk dijual. Dan Ibu Bapak, untuk GKI Gendung Indah kita punya sebuah rencana, itu di atas itu sudah bolong-bolong ya. Jadi kita akan renovasi ya. Renovasi plafon ini. Jadi hasil dari persembahan Thanksgiving Day atau unduh-unduh pada hari ini, dan juga Bapak Ibu yang terlibat berpartisipasi membeli ya persembahan ini, itu akan digunakan bagi renovasi plafon kita. Ya, terima kasih untuk partisipasi Ibu Bapak. Nah, tema kita dalam acara Pentakosta dan termasuk di dalamnya unduh-unduh, tema kita adalah itu, dipimpin oleh Roh. Saya minta bantuan anak saya, Teh, bisa maju ke depan, nemeni ayah sebentar. Sini Teh. Ayah mau tanya, kamu nyebrang sendiri berani enggak? Yang keras enggak dengaran? Enggak, kenapa enggak berani? Ketabrak. Takut ketabrak. Ya. Ke rumah keluar itu beli es di tempat mana? Yang jual, yang counter HP itu, kan ada jual es krim toh? Berani ke sana sendiri enggak? Enggak. Kenapa enggak? Takut ketabrak. Nggak bisa nyebrang, takut ketabrak. Anak Bapak Ibu sama? Seperti itu Hans? Oh, kalau Hans sudah sampai kemana-mana. Ya, Hans sudah sampai kemana-mana itu. Ya, apalagi Noel. Oh, Noel juga sampai kemana-mana. Ini anak saya termasuk Ciring. Ya, kalau gitu supaya kamu bisa sampai di seberang harus gimana? Didampingi. Harus didampingi. Ya, ayah nggak kasih tahu kamu jawabannya ya. Kami tidak ada latihan dulu, ndak, didampingi. Supaya apa? Rasanya apa kalau didampingi? Rasanya apa? Rasanya kalau didampingi ayah toh ayah bunda, didampingi itu rasanya gimana kalau sudah didampingi? Rasanya gimana? Jadinya nggak takut. Nggak takut, ya, rasanya aman, ya. Rasanya nyaman. Jadi biasanya saya gandeng Bapak Ibu, nyeberangi dari sana ke sana ya. Apa yang dilakukan ayah biasanya? Lihat kiri, lihat kanan. Benar ya gitu Bapak Ibu diajarin gitu ya? Sudah aman belum? Kalau masih dia sudah mau duluan, tunggu dulu gitu kan ya? Sampai sudah aman, yuk Teh ikut ya, gandengi dulu. Sampai di seberang dengan selamat. Pertanyaannya, jawab lagi Teh. Apa kamu mau sampai gede, sampai besar nanti, kira-kira selalu takut nyebrang jalan? Sampai gede nanti, sampai seayah. Takut nggak nyebrang jalan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, tugas saya meyakinkan dia, melatih dia, supaya nanti lambat laun, dia bisa berani nyebrang sendiri. Benar Bapak Ibu? Ya. Dengan cara yang seperti saya ajarkan. Dia punya keberanian untuk jalan sendiri. Apa yang dia ingat-ingat? Oh, dulu waktu ayah nyebrang, lihat kiri, lihat kanan, kemudian yakin, berani. Biasanya kalau nyebrang ayah ngajarin apa? Jangan langsung ujung. Ya toh, kalau ada pembatas sampai di tengah dulu. Gitu toh, baru nanti nyebrang lagi. Karena belum tentu langkah kita itu sampai ke seberang, nyandak terus ada sesuatu gitu. Jadi harus kita lihat lagi. Ya, kalau nyebrang biasanya di sekolah itu ada apa? Garis hitam putih. Zebra cross. Ya, kalau nyebrang lewat situ ya, zebra cross ya, itu lebih aman. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk anak saya. Iya, saya tadi cuma bilang nanti ayah dibantu ya, diajak omong-omong, diajak nyebrang, ya. Dia soalnya nggak mau, tetapi dia
Coba berani. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka masih anak-anak, mereka tidak berani untuk nyebrang sendiri. Selalu ada proses, ada tahap pendampingan, ada pimpinan dari orang tua. Tentunya kita sebagai orang tua tidak mau. Kalau nanti sampai dewasa dia selalu digandeng, selalu dipimpin. Sehingga ketika saya sudah tidak ada, dia nggak bisa nyebrang sendiri. Jadi sebetulnya tujuan orang hidup itu adalah supaya kita bisa hidup secara mandiri, tetapi juga tetap terus terjamin keselamatan kita, kenyamanan kita, sukacita kita. Ibu bapak saudara, jangankan anak-anak. Kita sendiri pun sesungguhnya membutuhkan pimpinan seperti itu. Ya. Kita selalu membutuhkan. Karena itu dalam konteks ilustrasi yang saya antarkan di depan tadi dengan Thea, kita belajar memahami percakapan Yesus dengan Filipus, dengan murid-murid yang lain. Pada pagi hari ini, ya, karena beda hari, beda tema, fokus kita pun akan berbeda. Pada pagi hari ini, saya melihat apa yang dikatakan Yesus kepada Filipus dan murid-murid yang lain, itu merupakan contoh yang benar bagaimana seharusnya orang Kristen hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus nyontohkan, aku dan Bapa itu sama, satu. Jadi kalau kamu mau lihat Bapa, ya lihat aku saja. Kalau kamu sudah melihat aku, maka aku bukan saya ya, walaupun saya begini ya, saya mengumpamakan ini Yesus bicara. Kalau kamu melihat aku, Yesus, maka kamu sesungguhnya sudah melihat Bapa. Karena apa? Kata Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, itu juga sebetulnya yang ingin dikatakan oleh Bapa. Apa yang kemudian dikerjakan oleh Yesus, itu pula yang sesungguhnya dikerjakan oleh Bapa. Karena kata Tuhan Yesus, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu ya. Jadi kalau sudah lihat Tuhan Yesus berarti lihat Bapa. Karena kita percaya bahwa Yesus dan Bapa bahkan juga dengan Roh Kudus itu satu. Hakikatnya satu, Tuhan yang sama. Tetapi dalam karyanya, meskipun ketika berkarya itu mereka juga melakukan. Jadi ketika Yesus melakukan mukjizat, maka Bapa dan Roh Kudus juga ada di situ. Tetapi yang dilihat oleh kita, Yesus yang melakukannya. Ketika dalam penciptaan kita tidak melihat ada disebut Yesus di sana. Tetapi ketika Bapa mencipta, maka sesungguhnya di sana Yesus hadir dengan, karena dia sang firman. Yang kemudian menjadikan semuanya jadi. Ya. Tapi yang kita lihat apa? Bukan Yesusnya, tetapi Bapanya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Ketika kita punya pergumulan, mungkin kita tidak mendengar suaranya Yesus. Tetapi kita mendengar ada suara di sini yang memberikan kekuatan, yang memberikan petunjuk, yang memberikan penghiburan. Sehingga ketika kita dikala duka, betul di sini ada yang menghibur kita sehingga ada perasaan damai. Kita tidak melihat Yesus, tetapi kita melihat Roh Kudus sedang berkarya. Padahal itu juga karyanya Yesus dan karyanya Bapa. Ada kebersatuan di sana. Nah, kita lihat lebih lanjut. Meskipun kita adalah murid Yesus, dan bukan berarti kita adalah Yesus. Saya bukan Yesus. Dan juga berarti saya bukan Bapa. Demikian pula Bapak Ibu bukan Yesus, bukan Bapa. Tetapi karena kasih Tuhan, maka kita juga diajak menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Ini karena kasihnya Tuhan. Itu bukan berarti kita bersatu dengan Yesus, bersatu dengan Bapa seperti ungkapan Jawa, manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya manusia dengan Tuhan, orang Kristen tidak mempercayai ke arah situ. Bagaimanapun, kita ini adalah ciptaan Tuhan.
Sedangkan Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu adalah pencipta kita, pemelihara kita, penuntun kita. Kita bagaimanapun tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Namun, kita diajak oleh Tuhan Yesus menjadi satu di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Menjadi satu di dalam karyanya. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Yesus, ataupun yang sudah mengenal Yesus mengalami kegoyahan, mereka akan melihat ketika kita hadir, Yesus ada di dalammu. Yesus ada di dalam Pak Hantono. Yesus ada di dalam Pak Denny. Yesus ada di dalam Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena mendengar perkataan kita. Karena mendengar, melihat sikap kita yang sama sejajar dengan yang dikatakan Yesus, yang dilakukan oleh Yesus. Jadi sesungguhnya kita semua, bukan cuma saya, kita dilibatkan di dalam pekerjaan yang satu itu sehingga akhirnya Yesus, Bapa, dan kita serta Roh Kudus menjadi satu. Jadi begini Ibu Bapak Saudara, anak-anak, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun belajar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Sehingga Yohanes 14 ayat 15 yang kita baca tadi juga, dikatakan demikian. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, ya kata Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, itu kata Yesus. Dan kemudian lanjutannya yang sering disalahpahami, karena ini menyenangkan kita. Apa? Apapun juga, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan anak. Kemudian ditegaskan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini ayat hafalan yang menyenangkan. Untuk dihafal terus, untuk diklaim. Sehingga apa? Kalau kita punya keinginan, kita punya kerinduan macam-macam, kebutuhan barangkali bisa dipahami. Banyak keinginannya kalau namanya keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan. Loh, Tuhan kan ngomong, minta dalam namaku, apapun aku akan melakukannya. Jadi dia minta. Kita minta HP baru, ya, kita minta rumah baru, kita minta pacar baru, karena yang lama sudah putus. Tapi kalau istri baru enggak, ya, suami baru enggak. Minta, Tuhan akan ngabulkan, Tuhan akan melakukan. Kita tidak lihat. Ini Tuhan ngomong dalam rangka menjelaskan apa? Pekerjaannya. Ya. Jadi dalam rangka supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, kita minta kepada Tuhan Yesus. Plafon baru. Ini bukan keinginan ya Pak Han? Wah, aku pingin plafonnya anyar. Begitu? Untung Bapak Ibu waktu itu pagi-pagi jatuh bruk, itu Bapak Ibu belum datang. Coba, kalau Bapak Ibu ada di sana, ada di sini, Baktian tiba-tiba bruk ambruk. Bahaya nggak? Bahaya kan? Jadi kalau kita kemudian minta kepada Tuhan, Tuhan, kami butuh plafon baru. Ini bukan keinginan. Tetapi apa? Tetapi supaya pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dinyatakan. Di mana tempat ini bisa menjadi terus tempat persekutuan yang aman buat kita. Nah, dalam rangka pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu kita bisa minta apapun. Bukan hal-hal yang lain. Kalau kamu pingin jam, kamu perhitungkan jammu mereknya apa? Harganya berapa? Klaim ayat ini. Mintalah dalam iman. Kamu akan mendapatkannya. Amin. Amin. Bapak Ibu bingung mesti mau jawab amin atau enggak. Karena bukan itu sebetulnya. Bukan ini yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan akan memenuhinya. Cuma caranya gimana memenuhinya? Caranya bagaimana? Bagaimana cara Yesus memenuhinya? Karena apa? Tuhan Yesus atau kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus melakukan secara langsung bagi kita. Ketika kita sudah berdoa secara benar. Supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu juga kita lakukan.
Apakah Tuhan lalu hadir, menampakkan diri, berkata-kata audible, kedengaran betul. Oh, itu suaranya Yesus. Inilah caranya. Caranya melalui kehadiran Roh Kudus. Itu cara Yesus hadir. Roh Kudus itu apa? Sebuah spirit, sebuah kuasa. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu yang diutus kepada kita. Tidak terlihat mata. Jadi kalau ada gambar-gambar Bapak Ibu, apa namanya, murid Yesus ada lidah api di atasnya, apa lidah api itu terus kelihatan masuk ke dalam. Itu adalah apa namanya, gambaran secara spiritual. Karena sesungguhnya kita tidak bisa memastikan kejadiannya seperti apa. Tapi yang jelas kuasanya itu dirasakan oleh mereka dan dilihat oleh orang banyak. Gak diceritakan di sini di Kisah Para Rasul. Itu orang mana? Bukankah mereka nelayan-nelayan? Murid Yesus gak bisa bahasa asing. Kok ini bisa berbahasa asing? Itu mereka biasanya gak berani ngomong kayak gitu, apalagi ketika Yesus sudah mati disalib. Sekarang kok berani ngomong seperti itu? Dengan kuasa. Jadi orang-orang bisa melihat hasil yang berbeda dari hadirnya Roh Kudus yang tinggal di dalam murid-murid Yesus. Dan ini adalah janji Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu hari ini. Menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah hadir dalam diri Bapak Ibu, dia tidak pernah meninggalkan. Selama-lamanya. Dia ini roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Roh kok. Tapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Termasuk di dalam Bapak Ibu semua. Anak-anak juga. Dan tadi di ayat terakhir, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kemudian mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan ini juga untuk kita Bapak Ibu. Kenapa kita bisa mengerti siapa itu Yesus? Yang ngajari siapa? Bukan Pak Pendeta. Pak Pendeta hanya alat. Tetapi yang mengajari sehingga kamu percaya, itu siapa? Roh Kudus. Kemudian juga akan mengingatkan kamu ketika kita lupa karena pergumulan kita yang berat. Dielingke lagi. Siapa Yesus datang kepada Yesus? Siapa ini? Roh Kudus. Jadi dalam Pentakosta tadi janji Tuhan Yesus mulai dipenuhi. Murid-murid bisa berbicara dalam bermacam-macam bahasa. Ini artinya apa? Karyamu itu bukan cuma di Yerusalem. Bukan cuma di Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi. Diteruskan. Sehingga Bapak Ibu kalau kita bisa baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, ini bagian dari karya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu membuat orang berpikir, gimana ya caranya firman Tuhan itu supaya bisa dimengerti. Bukan hanya bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Aram itu bahasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti bisanya ngerti ya hanya bahasa Ibrani, bahasa Aram. Itu mengecilkan sekali. Maka kita diberikan bahasa Indonesia supaya bisa ngerti. Firman Tuhan itu kayak apa. Kita tidak seperti saudara kita. Yang bahkan ada sekelompok orang tertentu yang mengatakan. Itu nanti kalau di alam maut itu malaikat. Siapa yang jaga kubur itu? Saya lupa namanya. Kayak malaikat penjaga kubur tanya, dia akan bertanya dalam bahasa Arab. Nah kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab terus, piye kowe jawab?
Gak seperti itu. Dalam berbagai macam bahasa, Allah tahu. Malaikat-malaikat mengerti. Itulah gunanya Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Sehingga pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam Tuhan Yesus diteruskan. Kita meneruskan pekerjaan Yesus. Bahkan cerita dengan bahasa kita. Bagaimana sih cara kita mewujudkan ini tadi dipimpin oleh Roh itu? Ada satu hal yang sering kita pahami bahwa di dalam hati kita itu ada yang namanya hati nurani. Ya. Seolah-olah bahwa kita ini selain berpikir, kita juga punya perasaan atau hati nurani. Dan hati nurani ini yang kemudian mengingatkan kita. Sebagai orang percaya, Ibu Bapak, Saudara, hati nurani ini bukan sekedar tempat di mana ditanamkan nilai-nilai yang benar ini, yang salah ini. Sampai tadi Tia ke depan nanti bisa nyebrang, hati-hati lihat ada yang ingatkan, atau jangan bohong ada yang ingatkan. Gitu ya. Seolah-olah itu hanya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Hati nurani tadi bukan sekedar nilai-nilai yang ditanamkan. Tetapi dia menggerakkan. Sehingga apa? Kita mampu berpikir, kita mampu berkata-kata, kita mampu berbuat selaras dengan yang diajarkan Roh Kudus pada kita. Zaman saya kuliah, saya seringkali merasakan, barangkali orang bisa bilang saya gila. Atau orang lain juga bisa bilang, kalau tahu kebiasaan saya Bapak Ibu. Saya nyepeda, kuliah, berangkat dari Kartasura sampai Solo. Setiap hari, itu kurang lebih ya lebih dari 10 kilo lah nyepeda. Dan dalam nyepeda itu saya sering melihat apapun situasi. Ya. Dan kalau tidak nyanyi, kadang-kadang melihat sesuatu, saya ngobrol. Loh, saya sendirian loh, tapi saya ngobrol. Saya berbicara. Saya berbicara dengan siapa? Berbicara dengan diri saya sendiri. Kan gila ya Bapak Ibu ya. Persis kalau ada orang gila ngobrol-ngobrol sendiri, ya itu kayak saya. Tetapi saya memahami, percakapan saya itu adalah percakapan saya dengan Roh Kudus ketika menanggapi sesuatu. Sikap orang-orang di sana, seharusnya nggak kayak gitu ya. Oh iya, saya sampai lupa gimana cara ngomongnya. Tetapi yang jelas ada dialog di sana dalam kesempatan saya bersepeda. Ini artinya ini bukan cuma sekedar hati nurani, tapi ini ada pribadi Bapak Ibu yang hadir di sana. Dan saya yakin jejaknya ada. Remaja. Adit, kamu pernah melakukan hal yang dilarang Tuhan, Dit? Pernah ya, ngangguk. Oke. Sebelum melakukan itu, ada yang ngasih tahu kamu nggak? Dalam hatimu. Ada nggak? Jangan lakukan itu, kata dalam hatimu. Ada nggak? Nah, dia ngangguk lagi. Ini bukan sekedar nilai-nilai yang ditanamkan. Tetapi apa ini Bapak Ibu Saudara? Apa? Saya berani katakan, ada Roh Kudus di sana. Jadi masalahnya kemudian, bukannya Roh Kudusnya meninggalkan kita kalau kita berbuat jahat. Bukan. Tetapi karena apa? Karena kehendak kita itu lebih besar daripada Roh Kudus. Sehingga kita nggak mau nuruti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Kita tidak mau dipimpin oleh Roh. Jadi dipimpin oleh Roh itu bukan cuma nyata seperti saya gandeng Tia nyebrang, bukan. Tetapi apa? Pengalaman, ajaran yang membuat dia merasa terus digandeng oleh orang tuanya. Dipimpin oleh Roh berarti menyediakan diri untuk menuruti apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca. Bahkan nggak cuma di situ. Dalam hati kita sendiri sudah ada yang ngasih tahu, jangan kerjakan itu. Kita berhasil kadang-kadang, oh ya manut. Itu maunya dipimpin artinya. Tapi kita kadang-kadang gagal, tidak manut. Seperti pagi ini tadi Bapak Ibu.
Berkali-kali saya membangunkan anak saya. Saya enggak tahu, Sendo ada di depan enggak ya? Enggak kelihatan tuh. Saya enggak tahu. Saya bangunkan Tia, saya bangunkan Sendo gitu ya. Dan berkali-kali. Sebelum jam 5:30 saya bangunkan. Tapi jangankan anak saya lah. Bapak Ibu kalau membangunkan anak-anaknya gimana sih? Gampang apa enggak? Hah? Tuh, ketawa-ketawa. Gampang enggak bangunkan anak-anaknya? Hans, kalau dibangunkan mama gampang apa enggak? Oh enggak kan? Terima kasih Hans, jujur. Ya. Jangankan Hans, Abel. Dibangunkan mamahnya gampang enggak? Nah, jujur. Jangankan Abel. Sorry, lebih gede lagi. Andra. Dibangunkan mamahnya gampang enggak? Loh, enggak juga. Siapa yang gampang dibangunkan anaknya? Itu kan ada. Coba orang tua memimpin anak-anaknya, memberikan aturan-aturan, memberikan kebiasaan yang baik. Tetapi kan kita sendiri membantah. Dan akhirnya mungkin telat, kemudian akhirnya, wah sudah telat gak jadi berangkat. Jadi gak usah berpikir muluk-muluk tentang dipimpin oleh roh. Oleh orang tua kita sendiri, kita bisa gak dipimpin? Dan itu kemudian terjadi percakapan ketika dewasa. Bahkan saya bangun pagi ke khotbah jam 4. Aja ngantuk, saya ditidurkan tidur sebentar itu tadi, itu kan ada prosesnya tuh. Alarmnya itu kan ditidurkan dulu. 5 menit kemudian saya suwi waktu nih, tidur lagi. Bolak-balik kayak gitu. Itu sudah dipimpin alarm. Tapi yuk kita nggak manut. Jadi ada banyak cara kita dipimpin, tetapi percaya Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, kekuatan yang paling besar dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita bisa melakukan perkataan Yesus. Apa yang dipikirkan Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Yesus. Satu-satunya sumber kekuatan yang paling utama adalah Roh Kudus. Jadi orang bisa lihat, nih punya Roh Kudus apa enggak. Kalau segala sesuatu yang dilihat orang, itu betul-betul menyenangkan. Karena itu paling terakhir mari kita lihat. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh roh. Dan melakukan pekerjaannya Tuhan. Tetapi buah roh ialah apa? Bukan buah-buah ya. Seringkali kita, bahkan saya juga seringkali lupa. Buah roh itu berarti satu paket isinya ini. Isinya keseluruhannya itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada lagunya ya Kak ya? Ya Kak Adis ada ya? Ada lagunya. Jadi orang mau lihat ini ada Roh Kudusnya masih di situ enggak? Dia manut Roh Kudus enggak? Kalau orang itu punya kasih, kelihatan kasihnya, murah hati, suka menolong, sabar dan sebagainya. Sukacita, murah senyum, ya. Gampang bergaul, damai sejahtera, rasanya tidak pernah murung. Kalau ada masalah itu bisa dihadapi dengan tenang, kesabaran, bagian dari kasih juga, kemurahan, bagian dari kasih juga, kebaikan, setia. Jadi kalau suatu waktu Bapak Ibu melihat ada orang yang tidak setia, entah dengan pekerjaannya, entah dengan anaknya, entah dengan istrinya, entah dengan suaminya, cek. Apakah Roh Kudus itu masih didengarkan oleh dia? Ya. Lemah lembut, orangnya kasar, berangasan, bahasanya bahasa kebun binatang keluar. Ini ada Roh Kudus atau enggak? Atau jangan-jangan ada Roh Kudus tapi dia enggak mau nurutin. Dan ini bisa akhirnya enggak bisa terkubur. Sampai saya katakan Bapak Ibu, ini tidak ada di ajaran teologi manapun, tapi semoga saya tidak dikatakan sesat. Nanti di surga, kok Tuhan Yesus kok gampang menyuruh? Yuk masuk dalam kemuliaanku gitu ya. Seperti ketika meninggal kamu terus ada pengadilan, masuk.
Kamu di sana tempatnya, silakan masuk. Sedangkan yang lain ditimbang-timbang berat yang mana gitu ya. Tapi kalau lihat orang Kristen, masuk. Itu jane tandanya apa? Kok bisa tahu? Kok Tuhan Yesus bisa tahu? Ayo masuk, masuk. Tandanya apa sih Bapak Ibu? Tandanya apa kira-kira? Tandanya ya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah dikirimkan kepada kita. Tinggal ketika dibangkitkan kelihatan, ada Roh Kudusnya itu sudah jadi kayak apa namanya? Kartu identitas. Oh ya, kamu warga kerajaan Allah, masuk. Mudah. Karena Roh Kudusnya ada. Sekecil apapun ketika masih ada Roh Kudusnya. Jadi kalau KTP, kita punya KTP tapi KTP-nya itu cetakannya sudah mulai seperti KTP kita ya, sudah mulai tidak kelihatan gitu. Tapi itu masih dibukti bisa kelihatan tuh KTP-nya kita. Oh ya, kamu warga negara Indonesia, masuk gitu. Kamu warga kerajaan surga, masuk. Ketika Roh Kudusnya masih ada. Tapi kalau sampai akhirnya karena kita sudah bebal, Roh Kudus tidak pernah kita gunakan, kita tidak mau dipimpin oleh Roh, sehingga Roh itu ngumpet tidak terlihat. Bahkan kemudian, maaf kata, meninggalkan kita. Roh Tuhan diambil. Tidak bisa masuk. Mau Bapak Ibu? Tidak bisa masuk kerajaan Allah karena Tuhan tidak mengenali kita. Kamu siapa? Aku tidak kenal engkau, kata Tuhan. Ini pemahaman saya. Sebegitu besarnya pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bukalah hati. Hidup kita bisa sebentar, bisa panjang. Tetapi Tuhan ingin agar pekerjaan-pekerjaannya itu kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan tidak selalu harus penginjilan begitu ya. Tetapi apa? Bagaimana Tuhan menghadapi orang-orang di sekitar. Bagaimana sikapnya. Bagaimana kebaikannya. Bagaimana pengajarannya. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus kita juga kerjakan. Kita dimampukan. Siapa yang memampukan? Roh Kudus. Jadi jangan ngeyel. Ya, izinkanlah Roh Kudus memimpinmu. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Ibu Bapak, dalam permenungan saya mau menyanyikan sebuah lagu. Sudah saya pernah share, tetapi dalam kebaktian ini yang pertama. Lagu ini bagian dari PR karena saya ikut workshop hymns dari pembuatan hymn itu ya, himne lagu-lagu gerejawi yang diadakan oleh Sinode GKI, di mana di sana narasumbernya satu Pendeta Juswantori, dua Pendeta Arnold. Ya, Pendeta Juswantori kita bisa kenal dari Mazmur yang kita nyanyikan selama pandemi tidak kita nyanyikan. Pendeta Arnold itu lagu-lagunya ada di KC apa ya? Yang jelas di PKC, ada kidung-kidung yang lain ada. Mungkin agak berbeda dari syairnya dari yang sempat saya nyanyikan. Itu karena apa? Karena ternyata ada banyak aturan Bapak Ibu. Nggak mudah ya. Ada banyak hal yang harus diperbaiki. Ini belum sempurna tetapi mencoba tadi taat pada pimpinan. Kalau menurut saya ini sudah bagus. Tetapi taat pimpinan ya akhirnya mencoba mengganti. Syair itu tidak perlu harus plek dari di Alkitab. Apalagi kalau itu tidak mendukung lagu. Jadi ada hal-hal, ada kata-kata yang terputus nanti yang tidak sama dengan di kitabnya. Filipi pasal 4 ayat 6 akan saya nyanyikan juga sebagai persembahan unduh-unduh buat kita. Kalau di gereja lain itu ada ada kayak itu? Mau bayar berapa? Gereja lain. Ini tidak perlu. Cukup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Saweran. Bukan saweran, bukan saweran. Selamat bersaat teduh dengan Filipi pasal 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan
ucapan syukur. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Amin. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon waktu dan perhatian sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Gunung Indah pada hari ini Minggu tanggal 5 Juni 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada, terima kasih. Yang kedua, pada kebaktian hari ini Minggu 5 Juni 2022 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu dan dapat mengikuti siaran ibadah rekaman di sore hari. Yang keempat, persidangan majelis jemaat dan sensura morum. Persidangan majelis jemaat dan sensura morum akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 7 malam. Pemimpin Penatua Suryo Agung Prabowo. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran dari segenap majelis jemaat. Kemudian persekutuan Komisi Usia Lanjut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 9 pagi. Pembawa firman Tuhan yaitu Bapak Setia Utomo dan PNJ Ibu Liana Wati. Mohon kehadiran dari segenap anggota jemaat Komisi Usia Lanjut. Kemudian persidangan majelis klasis, persidangan ke-24 majelis klasis akan dilaksanakan pada hari Kamis hingga Jumat tanggal 9 sampai 10 Juni 2022. Bertempat di GKI Karangsaru dengan pelaksana yaitu dari GKI Juwana. Dalam persidangan ke-24 Majelis Klasis Semarang Timur ini, GKI Gunung Indah mengutus Penatua Isni Yulianti dan Penatua Tirsa Rosmiati untuk hadir secara onsite. Kemudian
Penatua Dwi Astuti, Penatua S. Hantono, dan Penatua Susanto akan hadir secara online. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat dan simpatisan. Yang ketujuh, Bapak Ibu, persembahan Thanksgiving. Hasil persembahan dalam ibadah hari ini, baik penjualan makanan atau barang, dan sampul persembahan hari ini, seluruhnya akan digunakan untuk program renovasi plafon gereja yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta David ya Bapak Ibu. Dengan rencana anggaran menelan biaya, membutuhkan biaya sebesar 65 juta. Mohon partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Bapak Ibu, nanti seusai ibadah, bagi Bapak Ibu jemaat maupun simpatisan yang ingin berpartisipasi, silahkan dapat membeli makanan-makanan yang disediakan oleh komisi-komisi begitu ya, ataupun Bapak Ibu ingin membeli buah dan sayur yang tersedia di meja ini. Untuk buah dan sayur Bapak Ibu dapat menghubungi kami majelis. Yang makanan-makanan nanti langsung di luar dengan komisi-komisi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu jemaat dan simpatisan. Ada harganya juga loh. Ada label harganya. Ya, sudah ada label harganya Bapak Ibu untuk buah dan sayur. Silahkan dilihat-lihat begitu ya. Kalau berminat silahkan membeli, menghubungi kami majelis. Kemudian yang ke-8, Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam ibadah Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 7 pagi akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Genu Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Dan sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk 1. Anggota jemaat GKI Genu Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi, serta tidak dalam pengembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi, serta tidak dalam pengembalaan khusus, atau dalam hal ini sebagai tamu. Persiapan perjamuan kudus akan dilayankan dalam liturgi ibadah Minggu tanggal 19 Juni 2022. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, HUT GKI Genu Indah. Dalam rangka menyambut HUT GKI Genu Indah, HUT ke-27 GKI Genu Indah pada tanggal 12 Juni 2022 minggu depan, Bapak Ibu jemaat dimohon untuk dapat memakai pakaian atau dress code bertema batik. Mohon perhatian Bapak Ibu, untuk minggu depan kita akan merayakan HUT GKI Genu Indah. Mohon dress code-nya batik gitu ya. Kemudian yang terakhir, selamat ulang tahun pada saudara-saudara yang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun panjang umur. Dan jikalau hadir, kami sebutkan namanya untuk dapat berdiri sejenak. Tanggal 30 Mei ada saudara kita Aditya Mei Rendra. Adit hadir. Terima kasih Adit, Tuhan memberkati, selamat ulang tahun. Tanggal 2 Juni ada saudara kita Bapak Parwito. Pak Parwito silahkan. Ya, selamat ulang tahun Pak Parwito, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 2 Juni juga ada saudari kita Caroline Nesia Bani. Olin. Iya, terima kasih, selamat ulang tahun Olin, Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu untuk warta lisan pagi hari ini. Bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Ada tambahan mungkin Pak, jadi supaya kita bisa berbagi sukacita. Bapak, sudah lama sebetulnya Majelis Jemaat berkomunikasi dengan kelompok dari GKI Karangsaru yang prihatin dengan tampilan depan kita di depan itu ya, gerbang kita di depan, kemudian temboknya itu ya. Nah kemudian proses sudah dikerjakan, kita akan memperbarui tampilan depan itu, dananya lumayan, saya lupa berapa jadi tidak perlu disebutkan, dan itu sudah di ACC untuk segera dikerjakan. Jadi sebetulnya kita punya 2 gawe besar ya, diizinkan ya Pak Antono sampaikan, selain plafon ini juga bagian depan kita. Jadi mohon didukung di dalam doa ya. Mari bersama-sama kita bersyukur pada Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa besar pada kami. Engkau mau memimpin kami pribadi-pribadi untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang tekun, yang setia. Bukan hal yang mudah Tuhan karena kami masih punya kehendak bebas, keinginan yang kadang-kadang berbeda dari apa yang Tuhan kehendaki.
Pagi hari ini kami diyakinkan, dikuatkan. Ada Roh Kudus yang hadir di dalam diri kami, yang siap memimpin kehidupan kami. Tinggal jawabnya, mau tidak kami dipimpin. Tolong ya Tuhan, supaya dalam kerendahan hati kami terus menyediakan diri untuk Engkau pimpin, sehingga kemudian yang dilihat orang adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah kami seperti kitab yang terbuka dibaca sesama kami. Dan di dalam kehidupan kami ada Yesus di dalamnya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu juga bagi jemaat ini di tengah-tengah kebutuhan untuk mengganti plafon yang sudah bertahun-tahun berkali-kali ditambal sulam dan harus diperbaharui supaya memberikan keamanan juga kenyamanan bagi kami. Demikian juga tampak depan yang banyak orang tidak paham kalau di sini ada gereja. Dan ketika orang bertanya GKI Gendung Indah di mana, mereka tidak menemukan. Justru yang ditemukan adalah TK Tunas Wacana. Kami ingin memperlihatkan itu supaya gereja ini pun bisa ditemukan dengan mudah bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanannya. Kami bersyukur untuk pribadi-pribadi dari Karangsaru yang dengan sukacita, kerendahan hati mau berbagi bersama-sama dengan kami, dan itu juga disepakati, disetujui oleh majelis jemaatnya. Terima kasih. Biarlah kami di dalam syukur ini tetap terus setia memberikan apa yang bisa kami berikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah jemaat di sini, bahkan pada waktunya bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar GKI Gendung Indah. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak bersama dengan kami. Kami rindu selain di gereja, di rumah-rumah kami juga terjalin persekutuan itu. Kami bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun dengan Aditya Merendra, Bapak Parwito Hadinoto, juga Caroline Nesya Bali. Biarlah di usia yang ditambahkan ini, mereka semakin diberkati dan menjadi berkat. Tuhan, kami juga bersatu hati dengan saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, entahkah masalah-masalah keluarga, pekerjaan, pendidikan, ataupun yang lain-lain. Engkau menolong mereka, biar mereka bisa mengerti bahwa pimpinan Tuhan itu selalu ada, dan pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya. Demikian juga bagi mereka yang sakit, Engkau mendampingi, kami hadir di sana untuk memberikan kekuatan, penghiburan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus mereka boleh dipulihkan. Lalu Pak, kami berdoa untuk bangsa dan negara di tengah berbagai macam pergumulan dan masalah. Kami bersyukur untuk pandemi yang sudah berangsur-angsur bisa diatasi. Biarlah ini terus terjadi keamanan, kenyamanan, kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pemerintah bangsa kami, Engkau memampukan mengelola semuanya dengan baik. Termasuk PR-PR yang harus dikerjakan. Juga persiapan-persiapan pemilu yang penuh dengan intrik-intrik di dalamnya. Tetap terus berikan damai sejahtera. Tetap terus mampukan para pemimpin kami, Presiden Jokowi, pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah. Siapapun yang bertanggung jawab untuk mengelola bangsa ini, Engkau tolong sehingga melalui karya mereka, damai sejahtera itu dihadirkan dan kami sebagai orang-orang percaya terlibat di dalamnya. Akhirnya ya Tuhan, kami bersyukur untuk unduh-unduh, untuk persembahan yang sudah diberikan saat ini. Engkau menguduskannya sehingga ini memperlengkapi, mencukupi apa yang kami butuhkan. Terimalah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, semua sampul persembahan pada ibadah pagi hari ini akan diperuntukkan bagi program renovasi plafon gereja. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, kami undang untuk kita bersama-sama menaikkan pujian persembahan kita. Kidung Jemaat 233 baitnya yang pertama dan kedua. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan terkhusus kami boleh merayakan Thanksgiving, juga kami boleh mengingat kembali akan karya-karya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Tuhan senantiasa curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan di pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami. Kiranya Tuhan menguduskan dan menyucikan persembahan kami ini, dan boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini, dan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengamini firman Tuhan dan untuk menjadi sebuah bekal bagi kita diutus oleh Tuhan, mari kita menghayati sebuah lagu yang mungkin tidak familiar tetapi kita belajar. Kidung Jemaat 234 bait pertama sampai dengan keempat di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus bergerak dalam kerja.
Yesus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setia beri diami hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Karena itu jalanilah hidup saudara di dalam rasa syukur, dan setelah melakukannya kita terus bersukacita. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Bapak Ibu, untuk sampul persembahan silakan dapat dimasukkan ke dalam guci yang telah tersedia. Terima kasih. di